Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya pengen mengajak para teman-teman saya, sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti yang semakin hari semakin dekat. Hari ini ya, tanggal 28 November, sebentar lagi udah bulan Desember, Januari, Februari. Udah dekat sekali ya teman-teman, kurang lebih 3 bulan ke depan. Nah teman-teman, kick off ataupun peluit tanda dimulainya kampanye daripada tiga pasangan capres dan cawapres telah ditiup ya, artinya memang sudah dimulai start untuk kampanye, yaitu di tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Nah teman-teman, tampaknya sudah saatnya kita mulai berhitung kekuatan daripada masing-masing pasangan calon capres, dari capres dan cawapres yang akan maju di kompetisi Pilpres 2024 nanti. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang kekhawatiran daripada masyarakat ataupun tokoh-tokoh elit politik tentang kemungkinan ya Pilpres dan Pemilu nanti tidak berjalan dengan jurdil. Kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, kemungkinan tersebut sangatlah kecil ya teman-teman, untuk kemudian proses terjadinya Pilpres ataupun Pemilu nanti tidak berjalan dengan jujur, adil kan. Artinya pastinya ini saya yakin sekali, karena memang yang saat ini mengontrol, yang betul-betul mengawasi bukan cuma KPU, tapi pasangan Anies Baswedan dengan koalisi perubahan pun bertekad untuk memang mengawasi, memastikan bahwasanya pemilu nanti berjalan dengan jujur dan adil. Begitupun juga dari pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, itu akan memastikan bahwasanya pemilu, Pilpres dan Pemilu nanti berjalan dengan jurdil, yang juga dikuatkan oleh pernyataan daripada Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang meyakinkan bahwasanya kader-kadernya akan mengamati dan memastikan bahwasanya Pilpres dan Pemilu 2024 nanti berjalan dengan jurdil. Begitupun juga pernyataan dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan memastikan bahwasanya proses Pilpres dan Pemilu nanti berjalan dengan adil. Artinya sepakat ya, ini tiga tokoh ini, tiga pasangan capres dan cawapres ini memastikan, memberikan komitmen gitu kan, akan memastikan pemilu, Pilpres dan Pemilu nanti berjalan dengan jurdil. Walaupun memang ada semacam kekhawatiran gitu kan, prediksi, asumsi yang memang wajar ya teman-teman, karena memang kalau kita lihat kan ada salah satu memang dari pasangan capres cawapres yang akan maju nanti merupakan masih anak ataupun famili daripada pihak tokoh yang sedang memegang tampuk kekuasaan saat ini. Tapi dipastikan, kalau menurut saya sendiri, kekhawatiran itu sepertinya harus dibuang jauh-jauh, karena saya yakin ini pengawasan ini sekarang betul-betul kuat, karena memang di satu sisi ada koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Ini sangat kuat sekali ya pengawasannya, dan lebih diperkuat lagi dengan pengawasan daripada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan beberapa partai lain yang tergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan itu memang tekad itu sudah diungkapkan oleh Ganjar Pranowo sendiri dan juga Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang memang nggak akan ragu-ragu jika ada pelanggaran, ada memang mengisyaratkan pada seluruh kader yang ada di seluruh Indonesia untuk pasang telinga gitu kan.
pasang telinga, pasang mata untuk melihat kalau kemudian ada ketidakberesan gitu kan, ada tanda-tanda kecurangan untuk langsung melaporkan. Dan kita tahu memang dua pengusung dari koalisi perubahan dan koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini nggak sembarangan ya teman-teman, karena dari kedua koalisi tersebut memiliki banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang sewaktu-waktu kalau memang betul-betul dipastikan ada proses yang tidak jurdil gitu kan, ada proses yang menjurus ke kecurangan, pastinya mereka akan bersatu ya teman-teman. Kedua koalisi besar, koalisi perubahan dan koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memiliki anggota dewan ya, anggota DPR yang sangat jumlahnya lumayan sangat besar di Dewan Perwakilan Rakyat, yang sewaktu-waktu bisa melakukan gerakan gitu kan di legislatif ya, kalau betul-betul sampai terjadi kecurangan. Tentunya juga yang akan melakukan kecurangan, kalaupun ada niat, pastinya juga akan berpikir 100 ataupun 1000 kali. Jadi kalau ada asumsi, ada kemudian kekhawatiran, saya pikir itu saat ini udah kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Karena saya pribadi pun yakin sangat kecil kemungkinannya kalaupun memang ada oknum yang berusaha untuk melakukan hal tersebut. Terlepas dari itu, sekarang kita menilik kekuatannya. Yang jelas saat ini memang ketika udah dimulai kampanyenya, kalau saya lihat memang saat ini sambutan masyarakat luar biasa besar untuk salah satu pasangan, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, yang mana Anies Baswedan ini dari pertama kali kemunculannya ya teman-teman, sekitar 8-9 bulan yang silam, ketika itu saya juga sering membuat konten untuk mendukung beliau gitu kan. Itu kalau di lembaga survei waktu itu adalah beliau posisinya, elektabilitasnya dan popularitasnya sangat jauh dibandingkan dua capres yang lain, yaitu Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Jauh tertinggal, bukan musuh yang sebanding gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang ya teman-teman, akhir-akhir ini kehadiran pasangan Anies Baswedan Gus Muhaymin Iskandar di beberapa kota besar sambutannya luar biasa. Faktanya agak berbeda dengan hasil survei. Nah, kita nggak tahu ya, ini kan seperti ada deviasi ya gitu kan. Yang jelas faktanya berkata berbeda gitu kan. Seperti kemudian beberapa bulan yang lalu kunjungan pasangan Amin ini di Kota Makassar, barometernya wilayah Indonesia Timur, luar biasa sambutannya, yang dikatakan pengunjungnya sampai ratusan ribu, bahkan diprediksi mendekati angka 1 juta ya teman-teman. Yang pasti mereka hadir dikala memang cuaca ekstrim yang betul-betul nggak bersahabat, artinya memang dukungannya memang luar biasa gitu kan. Militansinya untuk pendukung Amin ini luar biasa. Begitupun kemudian disusul ketika pasangan Amin ini hadir di kota Jakarta, kota Bandung, sampai kemudian berjalan di Jawa Tengah, kota Blora, kemudian di Surabaya, dan sampai di Malang dan kota Sidoarjo. Itu sambutannya luar biasa. Jadi kalau kita lihat ini fakta, hasil kenyataan di lapangan dengan hasil survei, kenyataannya saat ini sangat berbeda gitu kan. Nah, ini luar biasa. Kalau menilik dari sejarah perjalanannya juga saya kerasain betul ya. Dulu saya sering bikin konten untuk dukungan kepada Anies Baswedan sekitar 8 bulanan yang lalu ya, 8-9 bulan yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu ya. Itu gelombang serangan ke Anies Baswedan berupa kampanye negatif gitu kan, tentang menjelek-jelekkan Anies Baswedan, itu memang luar biasa bergelombang. Dimulai dulu kalau dikatakan beliau itu merupakan imigran, padahal beliau itu kan orang tuanya udah warga negara Indonesia, lahir besar di sini ya gitu kan. Kemudian dikatakan nggak bisa kerja, cuman bisanya bicara doang gitu kan. Terus banyak sekali ya teman-teman gitu kan, yang beliau dikatakan dekat dengan kelompok-kelompok Islam garis keras. Kemudian nggak kena juga dikatakan beliau antek-anteknya Barat atau antek Yahudi. Nah, ini memang serangannya ini memang kuat sekali ya awal itu kan. Semua mengarah ke Anies Baswedan pada waktu itu. Yang saya heran karena waktu itu pun Anies Baswedan sebetulnya surveinya paling belakang gitu kan. Artinya nggak perlu dapat serangan gitu kan.
Tapi ternyata saya acung jempol untuk Anies Baswedan bisa melewati fase-fase tersebut. Nggak sembarangan orang yang kemudian mentalnya kuat gitu kan, dan beliau nggak pernah merespon ya, nggak pernah merespon apapun yang kampanye buruk ataupun kampanye negatif tentang beliau, serangan-serangan terhadap beliau. Dijawab dengan senyuman selalu kan. Tapi apa, memang kenyataannya memang akhirnya juga kalaupun beliau itu tidak membalas, fakta gitu kan, sepertinya dari Allah Subhanahu wa taala mulai membukakan jalan terang untuk beliau. Dimulai dari kemudian bergabungnya Gus Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene dari seberang, yang kemudian memang ini jalan yang paling penting ya, fase yang paling penting gitu kan. Begitupun juga kalau kita lihat ketika proses pembangunan Jakarta International Stadium yang memang diharapkan oleh banyak pihak ketika nanti ada kejuaraan dunia, Piala Dunia U17 gitu kan. Stadion yang begitu megah yang memang dibangun di era kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta gitu kan. Tiba-tiba ketika Anies Baswedan sudah selesai masa purna jabatannya gitu kan, banyak pihak mengatakan bahwasanya rumputnya di Jakarta International Stadium itu tidak memenuhi standar FIFA gitu kan. Kita nggak tahu itu ya, polemiknya seperti itu sampai kemudian diganti gitu kan. Yang intinya kemudian yang seharusnya memang pembukaan Piala Dunia U17, sepak bola U17 yang harusnya dilakukan di Jakarta seyogyanya, karena memang umumnya di ibu kota negara, kemudian dilakukan di Surabaya ya, di stadion di Surabaya. Karena kalau dilakukan di Jakarta International Stadium, kurang lebihnya pasti juga akan mengangkat nama Anies Baswedan, salah seorang memang pemimpin DKI Jakarta yang membangun gitu kan, pada masa tugasnya membangun Jakarta International Stadium, yang kemudian juga rumputnya kemudian diganti ya. Bahkan memang kalau dilihat beberapa tokoh, beberapa ahli juga memang itu menuai polemik gitu kan, dan memang kemudian hasilnya pun mereka menuai. Jadi ketika perempat final dilakukanlah Piala Dunia sepak bola U17, ketika perempat final itu tiba-tiba ada hujan ya, hujan deras, kemudian rumput yang baru yang ditanam oleh para pengurus kemudian malah kemudian timbullah gangguan drainase di situ, sehingga lapangannya terendam air gitu kan, sampai kemudian ketua FIFA pun menyatakan sangat kecewa dengan kejadian tersebut gitu kan. Bagaimana gitu kan, suatu momen besar gitu kan sampai kemudian terjadi gangguan seperti itu. Nah ini artinya memang membuktikan bahwasanya Anies Baswedan tanpa membalas pun akhirnya alam pun memang kemudian Allah Subhanahu wa taala sepertinya juga memang telah memberi isyarat pada alam gitu kan untuk kemudian membalas, kalaupun memang sebagian orang mengatakan itu sebuah kezoliman terhadap Anies Baswedan. Terlepas dari itu udah lewat teman-teman. Yang kita lihat sekarang Anies Baswedan tuh sepertinya semakin hari semakin kokoh, semakin kuat mentalnya, semakin memang karakternya memang kuat ya teman-teman. Beliau juga mampu menghandle emosinya, emotional quotient-nya juga luar biasa gitu kan, sebanding dengan kemampuan intelektual atau ya kemampuan intelijensinya luar biasa, plus emotional quotient-nya memang luar biasa. Jadi ini yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita gitu kan, sosok tokoh yang paling ideal menurut saya ke depannya. Dan nggak paling kalah, beliau adalah sosok yang sangat religius gitu kan, sosok nasionalis religius. Nah, ini luar biasa yang memang kita harapkan kalau beliau insya Allah terpilih nanti ya, moga-moga beliau nanti menjadi bisa memberikan solusi jalan keluar terhadap masalah-masalah yang memang sedang terjadi dan yang akan terjadi menghadang bangsa Indonesia di kemudian hari. Memang semakin kesini kalau saya lihat peluang ataupun secercah cahaya pada peluang Anies Baswedan itu sangat luar biasa besar gitu kan. Mulai tampaklah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat kan. Dulu kalau saya itu mendukung Anies Baswedan tuh saya sepertinya nggak yakin gitu kan, karena memang lawannya luar biasa berat gitu kan. Di seberang ada
Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang notabene kemudian didukung oleh partai-partai besar, partai-partai senior yang ada di negara ini dan didukung oleh pemerintahan, dan karena mereka kedua tokoh tersebut menggaungkan keberlanjutan ya, program keberlanjutan yang antitesis dengan program perubahan yang dibawa oleh koalisi perubahan, yang mana kita juga kesininya juga kalau saya lihat juga kemungkinannya sangat kecil, apalagi kalau dulu sampai bergabung antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dan beserta partai-partai yang memang kemudian mendukung kedua tokoh tersebut. Saya nggak bayangkan, sepertinya agak kecil, mustahil ya, sampai kalau kemudian Anies Baswedan berpasangan dengan siapapun bisa memenangkan kontestasi, memiliki peluang. Sekecil yang kecil pun saya nggak yakin. Tapi kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi, dua perahu besar yang saya pikir dulu nahkodanya satu, kemudian sekarang bergesekan, berbenturan gitu kan. Siapa yang nyangka gitu kan. Sepertinya saya juga seperti bermimpi, seperti kemudian saya juga sampai nggak masuk akal saya gitu kan. Sampai gimana sih kemudian ada seorang tokoh yang keluarga menantunya kemudian diasuh, dibesarkan oleh partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tiba-tiba dengan alasan apapun saya nggak ngerti tetap kemudian berseberangan dengan partai yang telah membesarkan, telah mengasuh gitu kan. Yang itu kalau menurut saya apapun alasannya tetap nggak masuk logika, nggak masuk akal saya gitu kan. Di satu sisi saya juga kagum pada pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, tapi memang saya memang berat kalau dukungan, memang berharap banyak bahwasanya Anies Baswedan itu tetaplah saya yakin sebagai tokoh yang ideal. Dan jalannya memang tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah mulai tampak ya. Tanda-tanda walaupun memang perjalanannya masih panjang dan berat tentunya. Oleh karena itu teman-teman, saya berharap pada seluruh sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan memberikan kelancaran pada jalan pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Terlepas dari itu teman-teman, siapapun nanti yang memenangkan kontestasi pilpres ini, kita berharap selalu bahwasanya pilpres dan pemilu nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, berjalan dengan aman dan tentram, dan kita mendapatkan pimpinan pasangan presiden dan wakil presiden yang memang mampu memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi di bangsa ini dan yang akan menghadang bangsa ini di tahun 2024 ke sana. Karena memang kalau kita lihat ya teman-teman, saat ini dunia lagi nggak baik-baik aja. Di Eropa ada konflik antara Ukraina dan Rusia, di Timur Tengah ada konflik antara Palestina dan Israel gitu kan, dan ada resesi ekonomi global gitu kan. Oke, itu teman-teman, ini obrolan siang ini, semoga bermanfaat dan selalu sukses untuk pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Semoga proses kampanyenya berjalan dengan baik dan sukses. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.